Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, sesuai judul diurutin aja, tapi sebelumnya disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham BRIS, yang mana hari ini tanggal 29 Mei masih melanjutkan penurunannya ke level 2200 ya. Bahkan tadi untuk saham BRIS sempat nyentuh level 2160 ya, dekat area support, cuman ada sedikit perlawanan ya. Perlawanannya sih belum terlalu kuat, jadi hati-hati aja untuk besok. Untuk saham BRIS secara teknikal kalau masih turun ada potensi uji supportnya di 2130 2120. Pantau aja area supportnya itu untuk besok ya, semoga aja nggak jebol sih. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau swing atau trading, sekiranya di area support ada tanda-tanda pullback naik atau ada yang jaga harga ya, disclaimer yang mau entry. Nanti antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 2110 misal seperti itu ya. Untuk resistennya secara teknikal ada di 2460. Kalau kita lihat untuk transaksinya saham BRIS tanggal 29 Mei asingnya keluar ya, jadi turunnya saham BRIS disertai asing keluar. Ini kalau kita lihat dari tanggal 20 ketika harga saham BRIS itu tanggal 15 Mei ya, bahkan itu cenderung merah-merah terus untuk candlenya. Kita lihat itu disertai asing keluar sih, jadi penurunannya BRIS disertai asing keluar. Wah, itu agak berat ya kalau buat rebound bisa-bisa. Untuk saham BRIS kalau kita lihat tanggal 29 Mei hari ini masih ada yang distribusi, yaitu OD ya. OD yang kalau ini juga versi lokal ya. Lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell, harga sahamnya turun. Hati-hati aja, kayaknya untuk besok kayaknya ada potensi nguji support untuk saham BRIS. Pantau di 2120 2130 ya, jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA ya. Ini saham juga ikut-ikutan turun ke area support lagi untuk saham BNGA 1780 ya. Beberapa kali mantul sih di area supportnya ini, tapi nggak tahu untuk besok ya. Lihat aja di awal market gimana. Kalau langsung merah ya udah mending wait and see aja dulu, takutnya ke 1500. Soalnya supportnya cukup dalam ya, misal besok jebol atau langsung dibuka merah dan gagal bertahan di atas 1780. Harga penutupan BNGA ini area support kuat ya, jadi pantau aja untuk besok ya, apakah bisa bertahan atau breakdown. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BNGA asingnya keluar kalau nggak salah ya, tanggal 29 ini asingnya keluar 7,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BNGA hari ini tanggal 29 didistribusi oleh BK, AK, AGHI, broker-broker asing yang keluar. BK-nya versi asing, AG-AK-nya versi lokal. Lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell, harga sahamnya turun ya, mirip-mirip sama BRIS. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu, walaupun udah di area support. Tapi kalau melihat transaksi atau broker saham lainnya hari ini agak was-was ya untuk besok ya, takutnya kalau jebol support trennya bearish itu bisa ke 1500 ya. Jadi daripada rugi waktu nahan floating loss ya, mending di keep aja dulu ya, untuk cashnya disimpan cash aja lah daripada nyimpen saham floating loss. Lebih amannya sih seperti itu, tapi kembali ke disclaimer ya, kalau naik ya resistennya balik lagi masih di 1940, tapi lebih condong kalau nggak sideways malah turun sih kayaknya untuk besok. Kita lihat aja untuk besok di awal market gimana. Oke, itu untuk saham BNGA ya. Kalau kita lihat valuasinya BNGA ini PBB-nya masih, apakah udah di bawah 0,9 enggak ini? 0,8 ya, udah mulai balik lagi normal. Kalau di angka 0,8 0,7 sih sebenarnya menarik sih untuk sampai BNGA buat dikoleksi lagi ya.
Oke, itu untuk saham BNGA. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Udah cukup lama kayaknya nggak kita bahas ini saham yang satu ini. Harganya beberapa kali itu mencoba breakout di atas 2400, cuman gagal ya. Sempet sih, nggak sempet sih mencoba breakout, cuman nggak berhasil terus. Malahan hari ini turun 4,60%. Hati-hati aja untuk besok kalau masih turun, supportnya balik lagi di 2000. Ya masih di 2010-an sih, 2010 itu area support untuk saham Arto. Ini lebih dekat ke resistance, jadi ya sebenarnya waktunya taking profit ya kemarin-kemarin itu. Kalau waktunya entry ya gimana kalau IHSG-nya merah dan Arto-nya malah belum bisa breakout. Untuk besok ada potensi kayaknya masih turun sini kalau secara teknikal ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto. Tanggal 29 Mei. Aslinya keluar 1,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, Arto tanggal 29 Mei hari ini ada yang nampung sih sebenarnya ya, yaitu IO-nya asing, dan menariknya hari ini untuk asing lumayan mendominasi transaksi Arto ya. Tapi yang keluar asingnya lebih banyak sih, ada yang nampung asing. Mungkin untuk besok kalau nggak sideways ya, mudah-mudahan aja masih bisa sideways, bertahan sedikit di bawah resistennya atau berada di area resistennya ini. Tapi kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu karena supportnya ada di 2010. Kalau menurut saya sih kayaknya kalau lihat transaksinya ya itu kayaknya ini sih ada potensi naik, uji resistennya lagi sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK. Kita cukup lama juga nggak kita bahas. Waktu itu sempat mencoba naik sih, sempat terbang untuk saham MTEK sideways di atas 4.420-an ya. Konsolidasi di area sini-sini aja, tapi belum bisa breakout. Malahan ini beberapa kali nguji support ya. Hati-hati kalau jebol 425 untuk besok. 420 ya, harga terendah hari ini 424, sorry ya, ini kelipatan 2 soalnya di bawah 500. 424 itu area supportnya. Jebol di bawah 424 mending wait and see aja dulu sih. Kalau untuk scalpingan ya sebenarnya kalau tadi entry ya antisipasinya sedikit di bawah 424 ya. Kalau entry ya ini udah lumayan menarik sih pas nyentuh area support 424. Kalau kita lihat transaksinya siapa tahu ada yang nampung untuk saham MTEK. Semoga aja besok naik ya. MTEK hari ini tanggal 29 kok enggak. Asingnya net sell 3,9 M. Waduh, keluar. Kita lihat lebih detail hari ini untuk saham MTEK. Di distribusi. Untuk asingnya ada N yang jualan, lokalnya ada BK, TPCC, ya nggak belum ada yang akumulasi banyak sih, belum ada juga yang transaksi dengan nilai yang cukup banyak di saham MTEK. Mungkin untuk besok kalau harga sahamnya sepi, biasanya kalau nggak sideways turun ya pantau aja level 424 ini sih, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita akan cek saham Unilever ya, yang hari ini terjun 8% setelah kemarin buat apa ini, candle apa ya, doji atau apa ini, open gap atas naik ya mendekati area resisten, cuman nggak sempat nyentuh sih, turun hari ini langsung dibanding turun dan close di area 3010. 3000 itu area support terdekatnya. Harga penutupan hari ini yaitu masuk area support sih, jadi kalau besok langsung merah mending wait and see aja dulu dan tunggu di 2730 ya. Ini support selanjutnya misal besok langsung di merah untuk saham UNPR, tapi kalau langsung hijau resistennya di 3200. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNPR siapa tahu ada yang nampung hari ini tanggal 29 Mei ya, ada si CC ya yang nampung 11,5 M. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya turunnya sama UNPR ini ada yang nampung yaitu CC-nya versi lokal, tapi aslinya jualan, lokalnya nampung di saham UNPR. Kalau melihat CC berani nampung lumayan banyak hari ini. Untuk aslinya net sell 23 M ya.
Untuk lokalnya nampung, ada CC nampung ya, mudah-mudahan besok CC nge-HK dan harga sahamnya naik. Untuk target profitnya di 3.200. Mungkin buat teman-teman yang mau ambil posisi antisipasi kalau buat low baru di bawah 2970 ya, harga terendah hari ini kan 2970. Buat low baru di bawah itu ada potensi ke 2740. Jadi kalau mau trading ya untuk swing mungkin ya ini target price-nya di 3.200 dan antisipasinya di bawah 2970. Oke, itu untuk saham UNVR. Selanjutnya kita akan cek saham Gudang Garam ya, coba kita bahas. Ini sebenarnya fundamentalnya cukup menarik, valuasinya ya, valuasinya yang menarik. Kalau untuk fundamentalnya saham rokok ditekan ya dari segi pajak, tag apa, cukai. Kita lihat untuk GGRM. Harga saat ini pendapatan kuartal 1 turun ya, pendapatannya turun, tapi kuartal tahun 2023 itu ya naik sih. Tapi tahun ini turun, PBB-nya 0,6, masih cetak profit walaupun ROE-nya kecil ya, nggak kecil juga sih, maksudnya di bawah bunga deposito lah ini yang pasti ya, 3,8% aja. Kemudian utangnya ya hitungannya nggak terlalu gede sih, cuman ya ini sih yang diharapkan dari GGRM kan dividen ya, kalau untuk saham GGRM ini lebih ke dividen. Yieldnya juga dividen PE ratio-nya juga hitungannya lumayan nih, cukup tinggi 83%, 77%. Tapi kalau profitnya turun, nah itu sentimennya kurang bagus. Secara teknikal resistennya masih di sini, beberapa kali mencoba breakout di atas 19.400 tapi gagal terus. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini GGRM coba. Tanggal 29 Mei secara keseluruhan sih ya ada yang nampung sih AK ya 4,2M, AK-nya versi asingnya masuk sama yang keluar kayaknya lebih banyak yang masuk sih. Asingnya net buy loh di saham GGRM hari ini, net buy 400-an juta bagian soalnya keluar. Untuk besok ya kayaknya ini sih untuk skinnernya akan sideways, tinggal nunggu aja apakah bisa breakout di atas 19.400 atau enggak. Kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu sih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham GGRM. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Adaro habis bagi dividen, harga sahamnya open ke bawah ya, biar dividen trap wajar. Ada perlawanan naik tapi hari ini candlenya kecil, nggak kecil juga sih, apa ya ini sepi ya, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, ditutup minus 0,39%. Secara technical supportnya harga terendah hari ini 2660 dan resistennya ada di 2735. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro hari ini tanggal 29 Mei ya, untuk asingnya masuk loh di saham Adaro. Jadi Adaro, nah ini kalau biasanya geopolitik kurang bagus ya seperti saat ini, itu yang naik itu biasanya komoditas-komoditas utama ya, seperti crude oil, XAUSD, emas, batu bara ya, mungkin mudah-mudahan bisa rebound juga ini kalau permintaannya banyak. Nah itu kalau harga batu baranya naik ya harusnya naik juga ya untuk saham-sahamnya, karena kan otomatis profitnya naik biasanya. Untuk Adaro juga valuasi harga saham ini menarik sih buat dikoleksi ya, yang mau koleksi saham batu bara Adaro. PBB-nya 0,7 kali, masih di angka sini-sini aja. Hampir nggak punya hutang ya, likuiditasnya masih cukup aman, sehat. Dividennya cuman untuk tahun ini mah nggak terlalu gede ya, tapi paling nggak masih bagi dividen. Kemungkinan juga tahun depannya juga masih bagi dividen sih, soalnya ya kalau nggak dibagikan ke dividen buat apa ya, masa 100% profitnya untuk perusahaan juga sih. Soalnya utang juga nggak gede-gede banget sih hitungannya ya. Mungkin kalau melihat transaksinya hari ini, kalau secara teknikal kayaknya dapat potensi sideways untuk besok di range area 2660 ke atas ya. Lihat transaksinya juga itu kayaknya nggak ada yang distribusi banyak, nggak ada yang akumulasi banyak juga, tapi aslinya net buy nggak terlalu banyak ya, jadi kayaknya ada potensi sideways untuk besok di range area 2660 sampai 2730-an.
Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTBA, ini yang juga habis bagi dividen tapi harganya masih turun, dan harga penutupan hari ini itu di area supportnya ya. Target penurunan kita waktu itu memang di 2470, tapi nggak tahu besok apakah jebol di bawah itu atau enggak. Tinggal lihat di awal marketnya gimana ya. Harga penutupan hari ini itu di area support. Kalau langsung dibuka merah jebol di bawah 2460 ya, ini target price penurunan untuk saham APTBA bisa ke 270-an. Gak ngeri ya kalau ke area sini lagi. Oh, kurang pas nih. Nah, wah ini kalau dipasin titik-titiknya breakdown ini gak ngeri ya. Hati-hati aja kalau besok langsung merah ya, jangan buru-buru buat average down sih, takutnya bisa ke 2300 itu support. Selanjutnya untuk sampai tiba misal masih turun ya. Kalau secara valuasi sih kayaknya lebih menarik Adaro sih dibandingkan PTBA. Ya kan masih di angka 1 kali lebih, kemudian hutangnya juga lebih gedean PTBA secara DER ya. Tapi dividen tahun ini, tahun 2024 untuk PTBA DPR-nya lebih gede sih dibanding Adaro. 75% ini di sini. Untuk besok, kalau kita lihat transaksinya coba PTBA. Aslinya sendiri net sell 2,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, aslinya tanggal 29. Secara keseluruhan hari ini ada yang nampung sih DX ya. DX-nya versi lokal, jadi ditampung lokal. Bagian broker-broker retail juga masuk ya, mungkin investasi di saham PTBA. Tapi kalau disuruh milih PTBA atau Adaro, kayaknya sih lebih menarik Adaro ya. Kalau sekilas ya mungkin untuk besok lihat aja sih apakah bisa naik dan breakout di atas 2480. Ini resisten terdekatnya dan supportnya di 2300. Selanjutnya kita akan cek untuk saham Pegas. Pegas hari ini gagal bertahan ya di atas supportnya, langsung dibuka merah dan ini close di bawah 16.030, di bawah supportnya yang kemarin. Jadi 16.630 ya, ini area resistennya udah jadi resistennya lagi. Dan supportnya lumayan dalam, misal besok turun itu ada di 1500 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Pegas. Tanggal 29 Mei aslinya keluar. Wah, aslinya udah mulai keluar ini, hati-hati untuk saham Pegas ya. Setelah sekian lama harga saham, nggak sekian lama sih, beberapa periode waktu terakhir ini harganya naik itu disertai asing masuk ya. Tapi kalau aslinya udah keluar, ya hati-hati aja ya, tiba-tiba kalau besok langsung turun tajam kan kita nggak bisa mastiin. Buat patokan aja supportnya di 1500, semoga aja nggak jebol di bawah itu ya. Takutnya kalau jebol di bawah itu turun lagi lebih drastis, lebih dalam, itu kalau menutup gap bisa ke 1300-an. Coba kita lihat untuk lebih detail transaksi gas hari ini, siapa yang distribusi, apakah ada yang nampung. Yang nampung lokal BBNI MG versi lokal nampung, yang distribusi yang jualan asing ya, asingnya jualan, lokalnya nampung ya. Untuk besok ya mudah-mudahan aja sideways, cuman kalau langsung merah mending wait and see aja dulu karena supportnya cukup dalam di 1500. Oke, itu untuk saham Pegas. Nah, selanjutnya kita cek saham Medco ya, hari ini naik untuk saham Medco ke level 1450 ya. Untuk area supportnya ya ini 1415, itu area supportnya, dan resistennya cukup tinggi sih kalau kita lihat transaksinya. Tanggal 29 Mei Medco asingnya hari ini net buy 8 eman. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada CP, YUKZ. YUKZ nya versi asing ya, ini yang masuk. YUKZ nya lokal. Yang akumulasi malah BB versi asing. Jadi untuk transaksinya ini BB asingnya masuk, BB lokalnya jualan ini. Harga sahamnya naik ya. Mungkin untuk besok sih pantau aja level ini ya, 1415, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau menurut saya sih kayaknya ini sideways ya, di arah sini.
Oke, itu untuk saham Medco. Mungkin ini aja dulu untuk analisis kata pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.